Selamat kembali di Entertainment, selamat kembali di Crypto Series. Di series yang ke-105 kita akan kembali mereview, di mana ini di hari Minggu, tanggal 8 sekitar jam 16.26 akan saya bahas dua video saja, yaitu ada BWB dan nanti ada Bread, di mana semoga beberapa hari ke depan saya akan bahas lagi ya, tapi kalau tidak maka minggu ini cuma ada dua video ini ya. Kemudian juga saya mau remember ya buat teman-teman, karena saya baru baca komen ya, banyak yang katanya di sini ya, di seri 104 katanya rungkat ya. Jadi saya coba cek chartnya ya, memang ada penurunan dalam, dan di sini sudah saya jelaskan juga ya, kalau tidak salah teman-teman bisa cek di menit ke 5.30, 5.33, 5.40-an ya. Itu sudah saya bilang ya, saya cuman mereview sebuah token, sama seperti saya mereview hari ini. Saya mereview BWB, kemudian ada mereview Bread. Itu kan teman-teman yang komen, yang minta untuk direview. Dan saya memberikan pandangan bahwa kalau kita ikut pre-sale itu seperti membeli kucing dalam karung, 50-50, bisa naik, bisa turun. Ya, di video itu jelas gitu. Tapi kalau projectnya bagus, ya tentu potensi naiknya lebih tinggi ya. Tapi kalau meme coin ada pre-sale, itu kan menakutkan juga itu kan. Itu sudah dibahas juga di video. Lah, nanti kalau cuan diam-diam, nanti kalau rugi keluar-keluar, itu kan pusing juga ini kalau kita mau review ini. Apa ya? Yang minta siapa, yang di review, yang marah-marah siapa gitu. Bingung juga gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini saya tekankan ya, untuk semua video nonton sampai habis lah video itu. Jangan hanya baca judul terus beli gitu kan. Itu otaknya taruh di mana gitu kan. Nontonlah sampai habis satu video. Kalau project atau token-token yang saya sendiri punya, itu saya akan mention kok di video. Sering kok saya mention bahwa saya punya Kok Inu ya, meme coin saya punya Cok Inu, itu saya punya itu Kok Inu. Itu sudah saya mention lama, bahkan pernah naik 20 kali lipat dari waktu saya mention. Kemudian saya juga mention bahwa saya punya Arbitrum, saya mention saya punya Celestia, saya mention saya punya apa kemarin, Injective. Dan hari ini juga saya akan mention BWB merupakan salah satu token yang baru saya beli juga. Jadi kalau yang tidak saya mention ya itu cuma sekedar review gitu ya. Sekedar review dari teman-teman. Kenapa? Karena saya mention, karena saya ingin juga kalaupun teman-teman ikut ya kita sama-sama chip in di dalam gitu. Tapi kalau tidak pun ya terserah, itu hak teman-teman ya. Mau ikut apa tidak itu kan jelas tuh saya sampaikan. Mau ikut apa tidak bebas. Kau cuan-cuan makan sendiri kan, rugi ya tanggung sendiri juga gitu. Jadi ini kita akan bahas BWB. Kenapa BWB menurut saya menarik? Karena yang pertama, kemarin saya lihat bahwa BitGet token ya, atau token yang exchange-nya yang utama itu naiknya luar biasa. Saya sempat punya ya waktu itu, tapi sudah jual, dan saat ini malah dia all time high, bahkan sampai hampir $3. Itu kalau di 0,5 kemarin terendah, itu hampir 6 kali kenaikan. Tetapi ya, BitGet Wallet bahkan belum mencapai all time high baru atau level tertinggi sebelumnya gitu. Padahal BitGet Wallet adalah satu kesatuan dari BitGet Group itu sendiri. Sehingga saya melihat ada peluang di sana, sehingga beberapa hari lalu, 3 hari lalu kalau tidak salah, saya membeli, walaupun memang dalam porsi yang masih sedikit karena masih menunggu di support. Ternyata dia malah break. Tapi it's okay, setidaknya sudah punya barang gitu. Jadi sambil menunggu lagi di support terbaik untuk menambah, karena bagi saya mungkin minimal dia harusnya bisa kembali mencapai all time high-nya, atau bahkan sama dengan harga tertinggi dia sebelumnya, itu kurang lebih di harga $1 ya, 0,9 sekian. Nah, kalau teman-teman tahu sendiri bahwa banyak sekali kalau misalkan token-token itu ketika listing sebelum ke exchange ya, mereka masuk dulu ke sini ya, di platform trading seperti ini. Jadi kalau meme coin akan rame nanti di sini ya. Sehingga sebelum listing itu biasanya difilter dari wallet-wallet seperti ini. Banyak kok, tidak hanya BitGet Wallet ya, ada OKX Wallet, ada Binance Wallet, ada Bybit Wallet, banyak sekali walletnya. Hanya kalau kita melihat misalnya nih trik ya,
kalau di wallet ini ada satu token aset memcoin yang punya volume perdagangannya tinggi dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu, maka dia punya potensial untuk listing di exchange. Nah, biasanya ketika listing di exchange, di CEX itu ya, centralized exchange, biasanya ada kenaikan harga yang juga lumayan. Nah, itu kita bisa manfaatkan momentum. Jadi belinya dari wallet, Bitget wallet atau apapun walletnya, kemudian ketika listing di exchange kita jual di sana. Jadi exitnya di sana itu bisa dipakai, tapi harus memilih yang punya volume, trading volume yang tinggi. Kenapa begitu? Karena semua exchange ya, baik Bitget wallet maupun yang centralized exchange maupun decentralized exchange, semua itu dapat keuntungan. Salah satunya adalah dari trading fee ya. Jadi kalau trading volumenya semakin tinggi, artinya trading fee yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan ini juga semakin besar. Nah, kalau semakin besar tentu mereka punya priority untuk melisting token tersebut, sehingga yang tadinya hanya ada di wallet ya dengan user yang mungkin terbatas, kemudian dipindahlah ke exchange yang usernya jauh lebih banyak, sehingga volumenya semakin lebih besar dan mereka semakin cuan. Itu konsep ekonomi dari perusahaan-perusahaan ini gitu. Jadi kalau triknya adalah pilih dari wallet. Kalau konsisten volumenya tinggi, ya itu bisa dipakai sebagai acuan untuk beli dan jualnya saat dia listing di exchange. Biasanya kalau Bitget wallet ya akan listing di Bitgetnya gitu. Mereka mengklaim ya di sini sudah lebih dari 100 mainnets. Kemudian ada lebih dari 250.000 cryptocurrency dengan total 9 billion total swap trading volume. Besar banget. Ada 40 juta orang ya pengguna ya di 168 negara. Ini luar biasa. Kemudian kita lihat harga saat ini di 0,41 ya. Kalau tidak salah saya beli kemarin tuh di 0,29 ya. Average. Karena saya beli 3 kali kalau tidak salah. Dan ya ini sudah lumayan ya, kenaikannya sudah lumayan ya, mungkin 20% ada mungkin. Tapi masih dengan porsi yang sedikit, jadi ya berharap masih dikasih support lagi untuk nambah muatan, karena setelah ini kita bisa lihat prospek atau target menggunakan market cheat sheet versi 2.1. Ya, yang menjadi menarik memang saat ini supply beredarnya baru sekitar 14% ya, 142 juta dari total 1 miliar BWB. Jadi kalau fully diluted value itu FDV itunya sudah di 414 juta ya. Kalaupun dia mau samakan dengan Bitget saat ini yang kurang lebih di 3 billion, ya itu mungkin masih ada kenaikan sampai 7 kali lipat lagi ya. Jadi targetnya mungkin di $2. Tapi kita lihat nanti di market cheat sheet-nya seperti. Nah, ini Bitget walletnya ya, BWB, kita masukin angka 0,4189. Kemudian circulating supply-nya 142, maka kita temukan di sini ternyata di level pesimis pun targetnya masih 44 kali kenaikan atau di harga $18. Itu gila. Kemudian moderat di $29 dan optimis di $67. Bagi saya ini gila tapi mustahil ya. Gila tapi mustahil. Saya omong apa adanya, walaupun saya punya barang harus objektif bahwa circulating supply atau koin yang beredar saat ini itu baru 142 juta ya. Seiring nanti kalau misalkan dia itu rilis setiap tahun, tentu harga untuk sampai ke $18 ini, maka dia punya capnya sekitar 18 billion. Itu sudah masuk top 5 mungkin ya, mengalahkan Shiba bahkan, atau top 10 lah bahkan. Jadi luar biasa, ini bahkan mengalahkan AVAX gitu, dan itu mustahil. Tapi kan ketika mereka merilis pelan-pelan ya circulating supply itu, ya tentu akan ada inflasi ya, penyesuaian, tapi tidak akan mungkin langsung keluarin semua gitu. Jadi akan ada adjustment tentu. Jadi akan ada range tertentu yang mungkin bisa dicapai oleh Bitget wallet. Makanya tadi saya katakan kalau kita pakai fully diluted value ya, maka kalau menuju ke harga atau market cap Bitget saat ini, BGB saat ini, itu masih ada kurang lebih 7 kali ya. Nah, itu mungkin masuk akal nanti di bulan. Mungkin 7 sampai 10 kali
sampai di tahun depan mungkin itu adalah range yang wajar buat Bitget Wallet ya. Tapi who knows, market itu tidak ada yang bisa ditebak. Hanya beruntung bahwa kita kemarin itu selalu percaya bahwa 2025 itu akan bull run yang sesungguhnya. Tentu saya banyak sekali average down di Arbitrum ya. Itu setiap momen, setiap penurunan itu saya banyak average down. Jadi average saya itu kurang lebih ada yang di 0,49, 0,52, 0,54. Dan sekarang harga Arbitrum kemarin sempat 1,2. Jadi sudah naik lebih dari 100% ya. Dan itu pun masih lebih kecil ketimbang kalau teman-teman beli apa? Average down apa? XRP, HBAR, BGB. Itu naiknya lebih gila lagi itu ya. Jadi makanya saya bilang ketika di bull run itu teman-teman beli apa saja harusnya naik ya, untuk ya selain meme coin ya, harusnya naik yang token-token yang untuk alt season ini, altcoin ini. Tetapi ada yang naiknya cuman di bawah 100%, ada yang cuman 100% sekian, ada yang sampai ribuan persen ada. Nah, kan kita berharap yang 10 kali kan. Nah, itu mana yang bisa ya untuk kita beli gitu kan. Jadi kemarin sebagian dari Celestia saya karena sudah naik lumayan banyak ya, walaupun tidak sampai 100%, saya alihkan ke BWB ini ya. Saya belikan sebagian Celestia, saya pindahkan ke Bitget Wallet. Jadi kalau teman-teman tanya, portofolio terbesar saya saat ini tetap nomor 1 Arbitrum ya. Arbitrum nomor 1. Saya punya nomor 2 itu adalah di Bitget Wallet ini. Nomor 3 itu adalah di Atom, Cosmos. Nomor 4 itu ada, oh ya Cosmos kemarin saya pernah review ya, saya lupa mention di sana. Cosmos saya juga punya. Kemudian Celestia juga masih ada ya. Dan selebihnya kecil lah, selebihnya kecil ya, banyak banget punya saya tuh. Ada Injective, ada Manta, ada Kokino, ada banyak sekali meme coin ya, meme coin banyak banget ya. Jadi itu yang bisa saya mention. Nah, kalau ditanya apakah ini level ini bisa tercapai, bisa kalau harga circulating supply tetap di sini ya. Tapi bagi saya ya, kalau dia naik 10% aja itu 4 kali ataupun 5 kali kurang lebih kan ke level pesimis aja 5 kali aja atau 10% dari ini ya. Jadi kalau di pesimis 10% dari ini kan 4,4 kali, moderatnya di 7 kali, dan optimis di 16 kali. Itu saja sudah besar banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa riset lagi ya. Ini pandangan saya karena saya sudah mention, nanti dibilang subjektif. Jadi teman-teman bisa riset kembali lebih dalam. Inilah target dari BWB ya. Sekali lagi disclaimer, berat disclaimer ini. Semua video ini bersifat review, bukan ajakan membeli ya. Mau beli, mau tidak, mau jual, mau hold, sakarepmu. Saya tidak pernah memaksa untuk kau harus beli gitu. Itu kebodohan hakiki sih. Ini kan cuman kita review ya. Teman-teman saya kasih dalam satu sudut review dari sisi market cheat sheet. Teman-teman cari dia punya fundamental, cari dia punya komunitas seperti apa, cari dia punya naratifnya seperti apa, cari dia punya foundernya seperti apa. Di situ teman-teman combine, mungkin dengan technical juga, entry-nya di mana, sehingga informasinya dapatnya menyeluruh. Kemudian teman-teman eksekusi gitu. Jadi sekali lagi disclaimer ya teman-teman. Dan sampai jumpa di crypto series berikutnya.